Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pada hari ini mengajak kita untuk kembali ke jalan Tuhan. Ya, kembali kepada jalan Tuhan. Karena mengapa saudara? Saya mengambil firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kita, di mana di tengah-tengah banyak orang yang menghadapi kesulitan, menghadapi kebangkrutan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi persoalan hidup yang begitu berat, seolah-olah jalan buntu. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan bersama Tuhan. Adapun judul yang menjadi renungan pada hari ini adalah mencari Tuhan dengan sungguh pasti dipulihkan. Mencari Tuhan dengan sungguh pasti dipulihkan. Terambil dalam landasan firman Tuhan, saya ambil dari 2 Tawarikh 15 ayat yang keempat. 2 Tawarikh ayat 15, pasal ke-15 ayat yang keempat. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, tak perlu terkejut bila manusia sering lupa diri saat terberkati atau dalam keadaan baik. Tetapi begitu dalam masalah, kesesakan atau mengalami jalan buntu, barulah ia ingat kepada Tuhan dan berseru memanggil namanya. Ya, sering orang lupa diri, saya katakan lupa diri. Pada saat dia diberkati Tuhan, dia lupa bahwa yang memberikan berkat itu berasal dari Tuhan, bukan kekuatan diri. Tetapi pada saat ada masalah, kebangkrutan yang tadi saya bilang, persoalan sakit penyakit, kesulitan ekonomi, apapun masalah, baru dia ingat Tuhan. Kalau kembali kepada firman Tuhan 2 Tawarikh pasal 15 tadi, ya, bagaimana bangsa Israel yang kacau balau. Saya katakan kacau balau, mereka menyembah ya, dewa-dewa dan patung-patung. Ya, mereka menyembah dewa-dewa dan patung-patung. Ya, 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-6. Dan pada saat itu Raja Asa segera menyadari kesalahannya, bangsanya, setelah mendapat teguran keras dari Nabi Tuhan, yaitu Azariah bin Odet. Ya, Raja Asa mendapat teguran dari Nabi Azariah bin Odet. Sehingga raja itu membuat keputusan untuk ya, berbalik kepada Tuhan dan menghancurkan semua patung-patung dan memperbaiki bait suci. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, sehingga apa yang terjadi? Tuhan melihat kesungguhan daripada Raja Asa, dan dia bisa membawa bangsa Israel kepada Tuhan. Ya, dia mengembalikan lagi kepercayaan kepada Tuhan tentunya. Di mana bangsa Israel sudah diserang bangsa dengan bangsa. Karena mereka menyembah dewa-dewi dan menyembah patung. Ya, sehingga Raja Asa membereskan, menyelesaikan, membuang dan membersihkan semua yang bersifat penyembahan berhala. Nah, Raja Asa mampu. Pada akhirnya Tuhan memulihkan bangsa Israel pada saat itu. Tuhan memulihkan. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan pun Tuhan akan pulihkan saudara. Nah, persoalannya adalah seberapa jauh orang betul-betul sungguh mau datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, saya katakan sungguh-sungguh. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan saya melihat orang yang sudah terjerambab jatuh dalam persoalan hidup. Kadang-kadang dia putus asa, saudara. Dia menyerah sudah. Ya, dia menyerah. Sehingga dia untuk mencari Tuhannya tidak sungguh-sungguh. Dari video ini saya mau menyatakan, kalau saudara terjerambab atau punya persoalan hidup atau masalah yang
yang mengikat saudara pada hari ini, yang menyerang saudara, kita harus koreksi dulu. Jangan tiba-tiba saudara datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan, pulihkan hidup saya, selamatkan saya, kembalikan uang saya, kembalikan perusahaan saya, kembalikan tubuh saya yang sehat. Tidak begitu, saudara. Kita melihat Raja Asa bagaimana dia membawa umat bangsa Israel pada saat itu untuk kembali bertobat. Bertobat itu bukan hanya cuma deklarasi atau lip service. Raja Asa apa yang dilakukan? Dia selesaikan itu patung-patung. Ya, penyembahan itu dia bersihkan, dan bait suci itu diperbaiki. Saya kata dia perbaiki, dikembalikan kepada hakikat semulanya, penyembahan kepada Tuhan. Dia koreksi diri dulu. Apa yang salah sama saya? Apa yang terjadi kok bangsa melawan bangsa? Orang menyerang bangsa Israel pada saat itu. Dan Raja Asa ditegur. Nah ini yang kedua. Ditegur oleh tadi Nabi Azariah bin Oded. Coba bayang. Dia mau ditegur. Ya. Sebelum dia mencari Tuhan. Ya. Sebelum dipulihkan. Dia mau ditegur, dinasihatin oleh nabinya. Azariah bin Oded. Raja Asa ditegur. Dan mau ditegur. Jika saudara sekarang menghadapi persoalan, ya tahu dong, kita harus mau ditegur. Jangan berpikir, Tuhan ini yang bikin saya rugi, keadaan begini kan. Ada itu orang, karena COVID-19 saya rugi. Enggak, saudara. Enggak. Kita koreksi diri, apa yang membuat kita seperti ini? Jangan salahkan COVID-nya, tapi diri kita. Ada yang kurang beres, pasti ada yang kurang beres. Ya, pasti ada yang kurang beres. Kita mau dikoreksi dulu. Dari firman Tuhan ini, video ini saya mau tegur. Coba kita koreksi dulu. Ya, apa kesalahan kita? Dan kita mau ditegur dulu. Nah, ini ditegur dulu. Nah, hari ini saya mau menegur. Sakit hati nggak saudara kalau ditegur? Apa yang menjadi kesalahan kita? Jangan merasa, saya udah benar, saya udah melakukan ini. Enggak juga. Pasti ada yang kurang, pasti. Dari sekian kebenaran, pasti ada yang kurang. Nah, itu saya mau katakan. Yang merasa kita 100% benar. Ya. Coba kita koreksi. Adakah 1% kita yang gak benar? Yang salah di hadapan Tuhan. Salah di hadapan Tuhan. Dan salah di hadapan sesama. Ya mungkin ada salah dengan sesama saudara. Bisa saja. Saudara menyakiti saudara sendiri. Ipar saudara. Ya, menyakiti. Ya. Mau berjanji ini melakukan ini. Tapi saudara berbohong sama dia. Kan bisa saja Tuhan marah. Ya, bisa saja Anda koreksi. Ya, koreksi, jangan merasa diri paling benar. Jangan saudara banyak janji. Ya, lidah tidak bertulang mudah melakukan janji. Nah itu bisa koreksi. Nah Raja Asa dikoreksi oleh Nabi Azariah. Nah, bagaimana dengan kita? Kita mau dikoreksinya? Yang kedua, Raja Asa membersihkan semua patung-patung itu. Penyembahan berhala, dupa-dupa itu dibersihkan. Keberhalaan, kenajisan, semua dibersihkan. Dibuang. Dipulihkan itu bait suci. Dan bawa orang-orang umatnya kepada penyembahan kepada Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Nah ini, Raja Asa lakukan. Nah, Raja Asa melakukan itu yang kedua tadi. Dia bersihkan itu. Setelah dia mau ditegur oleh nabinya, dan sekarang dia bersihkan itu. Dan begitu juga kita. Kalau kita mau ditegur, kita bersihkan diri kita. Bertobat, matikan kedagingan kita. Mungkin saudara, waktu Anda diberkati, ya, senang dengan hedonisme, ya, hedonisme. Ya, mungkin saudara nggak melakukan dosa mencuri atau apa, nggak. Mungkin saudara nggak berzina, saudara nggak bercabul, betul. Bisa saja tidak melakukan ini, tapi saudara melakukan hedonisme, pemborosan diri, ya. Bisa saudara boros ke sana kemari, hidup bermewah-mewah, ya. Tetapi untuk Tuhan Anda pelit, saya katakan. Banyak orang seperti itu, pelit. Untuk Tuhan pelit. Nah, nggak bisa begitu. Raja Asa pun ditegur. Kita hidup untuk Tuhan itu jangan pelit. Ya, pelit bukan berarti uang saja.
Hati dan pikiran kita, tenaga kita, kita berikan kepada Tuhan. Apa yang kita mampu melakukan kepada Tuhan, itu. Apalagi saudara diberkati dengan harta, ya sudah. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, apa saja. Ya, tidak hanya gereja, STT, ya, hamba Tuhan banyak. Jangan lihat hamba Tuhan di Jakarta yang hebat. Banyak hamba Tuhan di pedesaan itu ya. Yang hidupnya menderita, susah, yang tidak terima gaji. Jangan Anda lihat gereja yang terima gaji pendetanya. Bagaimana ada pendeta-pendeta yang hidup yang tidak punya gaji? Apalagi di pedalaman itu saya lihat, aduh ampun. Hidupnya dari singkong kadang-kadang dikasih oleh jemaatnya. Ya, pernah saya melakukan KKR ya. Ketemu dengan hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Ada 15 pendeta. Wah, nangis semua pendeta. Dia pikir saya dari Jakarta, saya punya uang. Enggak. Mereka menangis, bagaimana Pak Pendeta? Saya sudah melayani begini-begini, saya hampir-hampir mau mati. Katanya. Akhirnya saya bawa seorang pengusaha pada saat itu. Coba lihat itu, perhatikan. Kau punya harta bagi sama mereka. Ya perhatikan dari yang kecil-kecil ini kau perhatikan. Pasti perusahaanmu diberkati. Banyak hal, dan saya sudah pergi beberapa daerah seperti itu. Banyak sama Tuhan. Ya, termasuk saya kan saya juga nggak digaji saudara. Hidup mandiri berdasarkan Tuhan sudah. Pelayanan itu tidak lihat apa yang kita dapat, tapi apa yang kita bisa beri, itulah pelayanan. Nah, kembali kepada firman Tuhan, Raja Asa pun seperti itu. Bersihkan diri. Ya, jangan berpikir motivasi uang, harta, kemewahan, apalagi popularitas. Bersihkan diri. Mungkin kadang-kadang kita kenapa kita ditegur Tuhan pada hari ini? Karena mungkin kita punya motivasi. Biar dilihat orang kita hebat, ya. Hidup dengan mewah, pakai cincin yang ya berlian yang ya besar, supaya orang bilang, wah hebat. Ya, mencuri kemuliaan Tuhan seperti itu. Orang nggak sadar itu mencuri kemuliaan Tuhan. Harusnya Tuhan yang hebat, bukan dirinya. Ya, banyak orang itu manusia biasa, dia juga pendeta juga ada seperti itu. Biar kelihatan hebat dia. Ya, janganlah. Kita hidup, ya. Kita bersihkan diri kita, motivasi kita. Ya, motivasi kita ini penting dalam hidup ini apa sih? Nah, kita ini hanya sementara, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, Raja Asa baru dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa, sembahyang di bait suci dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan melihat kesungguhan daripada hati daripada Raja Asa dan umat Israel pada saat itu. Dia lihat, benar-benar Raja Asa berubah, bertobat dan berseru-seru dan menangis, menyadari kesalahannya. Menyadari dengan sungguh-sungguh, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menyadari kesalahannya. Tadi pertama dia mau ditegur, yang kedua dia pembersihan diri, mengevaluasi, yang ketiga dia mencari Tuhan. Dia datang ke bait suci dan menangis, seru. Nah, seharusnya kita seperti itu. Kalau saudara mau dipulihkan, itu tadi tiga. Yang pertama mau ditegur, yang kedua mari kita evaluasi, bersihkan diri kita dari motivasi, dari kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mungkin saudara tidak mencuri, tapi saudara sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Mungkin saudara tidak merampok, tetapi Anda sudah melakukan hidup hedonisme. Nah, itu juga nggak benar. Ya, hedonisme, Tuhan tidak suka hedonisme. Yang ketiga, mencari Tuhan dengan sungguh. Nah, itu yang penting. Ya, mencari Tuhan dengan sungguh. Sungguhlah kok berdoa. Ya, berdoa juga jangan main-main ya. Berdoa sungguh-sungguh sampai keluar mata, kau menyadari kesalahan dan minta pertolongan. Namanya minta tolong. Anda mengemis kepada Tuhan, meminta belas kasihan. Yang namanya minta belas kasihan dengan sungguh-sungguh, kau nangis. Ya, kosongkan diri bila perlu, saya katakan kosongkan diri. Kedirianmu, atributmu, kau buang itu. Ya, kau buang atributmu di hadapan Tuhan. Nggak berlaku atributmu. Ya, kau buang. Raja Asa buang itu. Walaupun dia seorang raja, saudara, dia raja. Atribut rajanya dilepaskan. Coba, atribut rajanya dilepaskan. Kita datang kepada Tuhan merendahkan diri. Semua atribut kita lepaskan.
Itu maksud saya. Berseru dengan merendahkan diri. Bila perlu berpuasa. Nah ini tambahkan. Berpuasa. Kalau orang Israel begitu. Kalau dia berkabung, dia bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini kebiasaan bangsa Israel begitu. Dia berkabung dengan berpuasa. Berpuasa sini menandakan dirinya berkabung. Menyadari kesalahannya. Nah itu orang Israel. Raja Asa lakukan itu. Nah kita juga di zaman modern ini jangan berpikir hanya berdoa lipat tangan yang mau doanya cuma 1 menit 2 menit selesai. Enggak. Sungguh-sungguh lah kau datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh saya katakan menangis di hadapan Tuhan. Bila perlu kosongkan diri, lepaskan atributmu, kau berpuasa. Nah di situ, waduh, Tuhan lihat saudara dan Tuhan nggak tega lihat saudara pasti. Saya jamin dan Tuhan akan pulihkan hidupmu. Jadi bagi siapapun yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, ada 3 poin kita belajar dari 2 Tawarikh 15 tadi. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan pulihkan. Kita belajar dari bangsa Israel bagaimana Raja Asa sebagai pemimpin pada saat itu yang pertama mau ditegur. Yang kedua dia bersihkan diri, dievaluasi apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak sungguh di hadapan Tuhan, bersihkan. Yang ketiga, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya berdoa segini aja. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kosongkan dirimu, lepaskan atributmu. Berpuasa kau, undang hadirat Tuhan. Ya, kalau orang Israel itu puasa berkabung, pasti Tuhan memulihkan hidup. Pasti, saya jamin. Kalau saudara bertobat 3 hal yang tadi saya sampaikan, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Saya jamin itu. Karena menurut Alkitab, ini menurut Alkitab, bukan kata saya. So, pasti. Kiranya siapapun yang mendengar firman dan melihat video ini, lakukan itu. Pasti hidup kita dipulihkan. Apapun masalah saudara yang dihadapi sekarang, sakit penyakit, bangkrut, masalah keluarga, lakukan seperti itu. Mari kita evaluasi dan kita mau ditegur dan kita datang kepada Tuhan dengan sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.